Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai jumpa kembali di podcast Pojok Takwa, channel YouTube Masjid At-Taqwa Official. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi karena beliau sudah hadir waktu part 1 dengan tema masuknya Islam di Nusantara. Alhamdulillah kali ini kita akan meneruskan untuk part 2. Alhamdulillah beliau juga berkenan hadir kembali di podcast kita untuk meneruskan cerita, kisah dari masuknya Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir kembali Gus. Alhamdulillah. Kita teruskan part 2. Iya. Part 2 ini. Part 2. Makin lama makin seru. Makin seru dan beberapa komentar yang masuk ke YouTube kita, Gus. Alhamdulillah positif semua dan merasa membuka cakrawala para pemirsa Pojok Takwa. Alhamdulillah. Kita teruskan Gus yang part 2. Betul. Lanjutan yang kemarin. Oh, silakan. Kita masuk di Nusantara. Kalau nggak salah itu yang kemarin lanjutannya saya Jumadil Kubro ke depan, bahkan kalau bisa diruntut lagi ke belakang sedikit. Silakan. Monggo Gus Ida. Alhamdulillah. Pemirsa podcast Pojok Takwa. Jadi kita akan membahas lagi ini tentang masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Jadi ada beberapa teori Mas Wahyu. Ini yang pertama ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa masuknya Islam itu melalui para bangsa Persia gitu. Bangsa Persia yang datang ke sini. Nah, ini perlu dikaji ulang karena saya bukan ahli di bidang itu di teori Persia gitu. Terus ada juga yang teori Gujarat. Gujarat. Ya, teori Gujarat itu juga gitu. Nah, ada teori Maroko, ada teori yang lain. Nah, apakah pertanyaannya bahwa Islam yang dibawa oleh para ulama itu apakah dari Gujarat awal mereka berdagang, kemudian berdagang menyebarkan ajaran Islam? Nah, ini yang saya tepis dengan keras, karena bukan itu. Semasa kekhalifahan Turki Utsmani itu pun para khalifah tertinggi itu mengutus para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di negeri Timur Jauh. Nah, Timur Jauh ini. Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini ternyata masuk di dalam ngendikane atau sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau bersabda yang langsung saya terjemahkan aja daripada panjang ya. Bahwa aku, kata Rasulullah SAW, diberi 2 pusaka perbendaharaan yang amat sangat penting, yaitu akmar wal abiyat. Jadi merah dan putih. Nah, merah dan putih ini apa? Itu yang dijadikan patokan para khalifah di zaman-zaman Abbasiyah, Utsmaniyah dan sebagainya untuk mengutus ulama-ulama khusus yang datang ke negeri Timur Jauh yang berbendera merah dan putih. Bagi mereka pada saat itu yang berbendera merah dan putih ini sebetulnya adalah negeri kita sendiri gitu, Indonesia. Walaupun secara de facto, secara fakta bahwa Ibu Fatmawati Soekarno itu yang menjahit merah dan putih menjadi bendera pusaka kita itu. Tapi pada saat itu ternyata masih ada bendera merah dan putih dengan lambang tertentu yang nanti akan kita bahas. Siap. Nah, ini istilahnya di situ adalah bendera Gulo Klopo. Nah, lebih ininya lagi, lebih spesifik lagi, bendera itu sebetulnya adalah bendera Tunggul Wulung yang sekarang diperingati atau dijamas ketika bulan Muharram di dua keraton, di Keraton Mataram, terutama di Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, seperti apa bendera Tunggul Wulung itu? Ternyata bendera Tunggul Wulung itu juga adalah bendera hasil dari
hadiah dari Kesultanan Turki. Masya Allah. Jadi ada korelasi, tidak berperang kok, betul. Jadi masuknya Islam ke tanah Jawa, kemudian ke mana Suwarnadwipa itu tidak dengan perang. Jadi Suwarnadwipa itu Sumatera. Sumatera. Jadi tidak dengan perang. Beliau-beliau itu para ulama penyebar ajaran Islam, ya, agama Islam itu datang ke sini yang pertama memang bersilaturahmi. Betul ini. Sebagai contoh nanti di segmen berikutnya ya, kita menceritakan Syekh Jumadil Kubro. Siapa beliau Syekh Jumadil Kubro? Oh, ini ulama besar, wali besar yang sangat kaya raya karena beliau adalah sultan di beberapa tempat. Tapi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, sebelum Syekh Jumadil Kubro ada. Nah, ini. Jadi catatan sejarah Ibnu Battuta perlu kita ketahui bahwa Ibnu Battuta ini hadir di tanah air kita ini di abad 14. Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta ini mencatat bahwa di sepanjang pesisir pantai Sumatera itu sudah ada kehidupan yang bercorak Islam, karena satu dari segi berpakaian, yang kedua dari segi bahasa, yang ketiga dari segi perilaku ibadat. Jadi Ibnu Battuta mencatat itu. Kemudian itu pun juga disahkan oleh Tom Pyres. Tom Pyres ini juga peneliti juga. Beliau juga mengatakan bahwa Islam itu sudah ada sejak abad 12. Jadi tahun 1100 sekian itu Islam sudah ada di sini. Maka kita coba menggali di Gresik itu ada makam Sayyidah Fatimah. Makam seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah, Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Nah, ini seperti ini. Oh, ternyata di Gresik sudah ada. Memang betul, catatan sejarah ini saya pernah datang ke sana berbicara dengan sesepuh bahwa Sayyidah Fatimah ini sudah pernah mengajarkan ngaji ke warga sekitar Gresik, daerah Leran. Daerah Leran sudah mengajar ngaji alif ba ta lah ya zaman sekarang. TPG lah. Ya TPG begitu ya. Nah, itu di masyarakat sekitar situ. Nah, berbeda lagi dengan manuskrip kuno yang saya dapatkan di Medan, di perpustakaan Medan, kemudian di perpustakaan Aceh. Ini Sayyidah Fatimah binti Maimun ini, di sana ceritanya adalah beliau ini mau dijodohkan oleh seorang pangeran, seorang pangeran dari, kalau tidak salah, Pattaya, Kesultanan Pattaya. Thailand. Ya, kalau sekarang Thailand ya. Tapi dulu Patani kalau tidak salah namanya. Ya, dulu Patani. Nah, mau dijodohkan itu, tapi Sayyidah Fatimah tidak mau. Sayyidah Fatimah ini meminta kepada sang ayah, saya ingin berdakwah, saya ingin mengajarkan ajaran Islam. Di mana nak kau akan mengajarkan itu? Di negeri jauh yang ada di daerah Jawa. Maka di manuskrip itu disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah berangkat dengan 3 kapal yang sangat besar. Ya, dengan 3 kapal yang sangat besar. Kapal itu isinya 80 orang. Jadi Sayyidah Fatimah ini diiringi dengan 3 kapal besar. Kapal besar ini kapal tiang tinggi. Ada 3 tiang kapal di situ. Yang jelas dia bukan kapal perang galeon. Galeon aja sudah besar ya. Nah, ini dengan kapal ekspedisi yang 3 kapal. Kapal yang pertama itu berisi 80 orang, termasuk paman-paman beliau, para sayyid dan para punggawa, para prajurit ya. Ini semuanya di situ. Kemudian yang kedua adalah kapal yang berisi perbekalan makanan selama di perjalanan, dan juga selama nanti tiba di suatu tempat gitu. Terus yang ketiga adalah berisi harta benda. Nah, untuk apa harta benda ini? Jadi isi dari kapal yang ketiga ini adalah
pakaian dari sutra, selendang dari sutra, kemudian emas, permata dan sebagainya. Karena putri sultan gitu. Karena putri sultan, dan ini tujuannya untuk apa? Ketika dia menclok tiba di satu tempat, maka di situ akan dihadiahkan kepada penguasa dan warga sekitar. Penguasa sekitar itu akan diberikan hadiah seperti itu. Waktu itu masih Majapahit. Oh, ini belum Majapahit loh ya. Majapahit, masih tahun 1100 ini. 1100. Ya, ini jadi belum Majapahit. Maka dari itu berangkatlah 3 kapal dengan Sayyidah Fatimah ini ke suatu tempat, ternyata di perairan utara Laut Jawa. Nah, ini di perairan utara Laut Jawa, lebih tepatnya di perairan Gresik kalau nggak salah. Nah, di perairan Gresik itu karena di situ dekat dengan pulau namanya Bawean kalau nggak salah. Pulau Bawean ini bukan pulau yang berdiri sendiri, ada kepulauan kecil yang berada di situ, gugusan pulau, dan di sekitar situ ada banyak karang. Ini yang tidak diperhitungkan oleh armada daripada Sayyidah Fatimah. Para Kasim ini nggak tahu mungkin ya seperti itu, sehingga ketika ada sedikit badai, badai laut lah ya, itu 3 kapal ini menghantam karang, sehingga 3 kapal yang menghantam karang ini mengalami kerusakan yang amat sangat dahsyat, parah. Dan di kapal yang ditumpangi oleh Sayyidah Fatimah ini, kapal itu tenggelam, cuma beberapa pasukan, beberapa sayyid yang mengiringi itu ada yang masih hidup, dan kemudian oleh warga Bawean, oleh warga pribumi Bawean itu dibawalah ke daerah Leran, karena di Bawean sendiri waktu itu kurang representatif lah, itu kayak gitu ya. Jadi dibawalah ke daerah, sebetulnya yang paling dekat dengan peristiwa musibah itu adalah Leran. Maka dibawa ke Leran, dan di Leran pada akhirnya karena Sayyidah Fatimah ini belum sempat menginjakkan kaki, jadi beliau ini meninggal di perjalanan memang karena ada musibah itu, sehingga dimakamkan di daerah Leran itu. Iya. Jadi belum sempat mendarat di. Betul. Ini manuskrip kuno yang ada di Medan. Oh. Loh, kenapa? Iya. Kenapa kok tahu begitu? Karena sebagian prajurit dan sebagian keluarga Sultan Maimun ini kembali ke negara asal untuk melaporkan kejadian tersebut. Itu. Jadi wah, ini di Laut Jawa khususnya di utara Leran ini banyak harta benda Sayyidah Fatimah ini. Ayah Habib. Ayah Habib iso lek krungu iki iso suluk. Jadi begitu. Nah, kalau para pamannya dan saudaranya, para sayyid, para temenggung ya, kalau di Jawa temenggung, kalau di sana mungkin prajurit, kepala prajurit mungkin seperti itu. Itu pada akhirnya ya berdakwah juga di daerah Leran. Jadi bukan Sayyidah Fatimah. Dan usianya Sayyidah Fatimah ketika beliau meninggal ini masih muda, 17-18. Masya Allah, sudah ada niatan untuk berdakwah. Ya, sudah ada niatan berdakwah. Padahal putri raja. Putri sultan. Nah, seperti itu. Nah, cuma di sini saya masih menelusuri lagi yang dimaksud Sultan Maimun ini, apakah Sultan Maimun yang ada di Medan apakah bukan. Karena selisih waktunya Sultan Maimun ini di tahun 1400 sekian yang di Medan. Sedangkan beliau ini di di prasasti di batu nisannya itu tertulis 1082 kalau di ini kan di Masehi kan ya, 1082. Tapi ada pula yang ilmuwan yang lain yang mengatakan ini 1182. Nah, cuma yang lebih mendekati itu adalah 1082. Karena apa? Karena dihitung tahun hijriyahnya itu tidak jauh berbeda dengan dengan wafatnya Kanjeng Nabi di tahun 632 Masehi, ada yang 622 Masehi ya, seperti itu. Jadi dihitung di situ lebih tepatnya itu di tahun 1082. 1082. Ya. Itu berkorelasinya Gus
Kan kalau Sultan Maimun di Medan 1400 ya. Nah kalau ini Sayyidah Fatimah ini lebih ke Sultan Maimun yang mana? Putrinya yang Sultan Maimun dari mana? Nah ini kemungkinan besar bahwa Sayyidah Fatimah ini Sultan Maimun yang ada di Maroko pada waktu itu. Iya. Nah, cuma kenapa kok berangkatnya dari Aceh dan dari Medan dan manuskrip kuno yang ada di sana kok menceritakan di situ? Kemungkinan besar bahwa di Medan itu ada satu perkampungan yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi satu lingkungan wilayah kerajaan dari Sultan Maimun yang ada di Maroko. Seperti itu. Siap. Memang ada beberapa nama yang sama, Gus. Betul. Dari tokoh-tokoh di Nusantara dulu. Iya betul. Banyak, kalau saya baca sekilas, banyak yang menisbatkan nama dari Turki. Iya betul. Sultan Abdullah atau siapa. Jadi memang di dalam lingkungan Arab itu sendiri, terutama ini dari Yaman atau dari terah keturunan dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak jauh dari nama-nama misalnya Abdullah, kemudian Abdurrahman, Ali, Umar. Ini ini sudah menjadi umum gitu. Kecuali kalau di Jawa baru beda. Kalau Arab di Jawa atau apa itu beda. Bisa Muhammad, depannya Muhammad, kemudian belakangnya bisa misalnya seperti anak saya Muhammad Rangga Janu, seperti itu karena sudah ada asimilasi, ada percampuran, akulturasi budaya seperti itu. Kalau yang dari sana ya enggak, nama cuma Ali, nama Abdurrahman, nama Abdullah dan nama itu banyak karena nama banyak kadang-kadang ada yang menisbatkan itu Abdullah itu kakek saya, ini padahal belum tentu karena harus ditelusuri dan diteliti seperti itu. Ini jadi kalau Sayyidah Fatimah binti Maimun setelah itu, Gus, periodenya? Nah, periodenya itu nanti ada Syekh Syamsuddin Al-Wasil karena di tahun 1100 sekian itu ada Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Tolong diingat-ingat loh ya, para ulama, para orang alim, para wali yang diutus datang ke negeri kita Indonesia Raya ini bukan sendirian. Walaupun ada firman Allah yang menyatakan bahwa innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah itu dia tidak pernah takut, tidak pernah was-was, tidak pernah bimbang ya. Seperti itu ya bukan berarti sendirian. Karena ini utusan resmi. Kecuali melancong. Kalau saya mau ke Malaysia dulu ketika saya masih mengikuti satu perkumpulan jamaah itu, ya saya berangkat sendiri bisa, asalkan punya duit kan gitu. Saya ke Malaysia, saya ke Sumatera Barat, saya ke Aceh sendirian bisa karena punya duit. Apa meneh sakarepku dhewe, tapi kalau diutus beda. Nah, apalagi yang mengutus sultan, raja, pasti akan diberi pasukan minimal 40 loh ini delegasi lah. Iya, minimal pasukan ini prajurit 40. Iya kalau datangnya sendirian. Kalau ngajak istri, anak, Pak D, paman dan bude bule kemudian banyak ya bisa banyak juga. Jadi bisa lebih dari 100 gitu. Dan membawa macam-macam. Membawa harta, ini percaya dan tidak percaya, terima dan tidak terima. Beliau datang ke sini ini bukan untuk perang. Karena beliau itu mengakui kalau perang secara fisik dengan orang Jawa kalah, dengan orang Sumatera kalah. Wonge kendel-kendel. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu penduduk asli seperti kita ini. Itu kendel-kendelnya minta ampun. Kalau di film Troya itu kita lihat itu pangerannya itu ketika kalah bertarung kemudian dieret-eret pakai tali dengan kuda. Kalau kita lebih sangar lagi, kita memang berhadapan-hadapan lihat budaya carok di Madura itu tinggalan dari zaman dahulu itu. Nggak mau melibatkan orang lain, keluarga nggak boleh, teken tanda tangan.
Kalau bisa satu lawan satu depan itu seperti itu gentle. Lah sama dengan di Jawa juga begitu. Makanya orang-orang Jawa zaman dulu itu membawa ageman atau gaman itu satu di punggung. Bahkan itu dua. Loh kok bisa? Buktinya di Bali. Di Bali masih ada yang seperti itu. Membawa ini. Apakah itu salah? Bukan, ini adat. Nah, adat istiadat. Nah. Jadi masyarakat kita, bangsa kita itu bukan satu hal yang tercela, tapi ini berkaitan dengan harga diri. Jadi dua gaman berada di sini yang panjang, kemudian ada satu lagi yang di pinggang, satu lagi ada yang pendek ya, yang orang Jawa mengatakan itu culundrik atau patren gitu yang ada di dada. Di dada dan perut itu, nah seperti itu. Nah itu perempuan-perempuan juga begitu, sangar-sangar di Jawa ini. Ketika suaminya kalah bertarung gitu, daripada aku kau miliki, daripada aku kau peristri, lebih baik aku mengakhiri hidupku dengan Sagoro sendiri karena ada pisau kecilnya ini ya, seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi mereka para wali, mereka para sultan, mereka para alim ulama yang datang ke negeri kita ini tidak sendirian. Jadi mereka banyak sehingga terjadilah perkampungan-perkampungan yang bisa dikatakan perkampungan Arab, perkampungan Yaman, perkampungan Hadromi, perkampungan Grebek atau Maroko ya, Maghribi itu Maroko ya. Itu banyak sekali kita jumpai di sini. Karena memang itu bawaan dari beliau-beliau yang hadir di sini. Dan catatan beliau ke sini membawa hadiah. Betul. Jadi tidak dengan perang, beliau ke sini murni bersilaturahmi untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi ada izinnya dulu. Ketika sampai di pesisir utara, dilihat penguasa setempat siapa. Diutuslah utusan itu untuk memberikan surat yang isinya tentang aku ingin hidup di negeri ini dan untuk menyebarkan ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajaran Islam. Jadi, izin dulu ke pemerintah izin dulu. Kalau satu kali diizinkan ya langsung tandang. Tapi kalau tidak diizinkan maka diberikanlah satu peti besar ini hadiah yang berisi mutiara, sutra, sebagian emas, perak dan sebagainya diberi hadiah. Bukan untuk nyogok, jadi beda dengan masa sekarang. Ya, nggak ada tendensi, Gus. Betul, karena ada masyarakat, ada sebagian teman-teman kita mungkin pemirsa di rumah yang merasa bahwa kok enak temen wong Jawa itu disogok, kemudian mau gitu. Lah sekarang kita coba aja berkaca pada diri kita, pada diri sekitar kita. Lek panjenengan diwehi duit 10 juta kira-kira ya opo. Nah gitu kan. Misalnya ini Mas Wahyu datang ke rumah saya ini enggak nerima Mas Wahyu. Tiba-tiba Mas Wahyu datang, Mas Yuda niki kula hadiahi panjenengan duit 30 juta. Nah ora gak mungkin ora gelem awake iki sik doyan duit kok. Ora mungkin ya akhirnya nggih Mas Wahyu, waduh 30 juta lumayan kena gak tuku NMAX iki sepeda motor. Waduh nyebut merek ya. Nah seperti itu kan. Akhirnya Mas Wahyu bertamu ya saya terima dengan baik, tak beleno wedhus. Utawa tak beleno pitik ngono kan ya. Jadi seperti itu dan pada akhirnya Mas Wahyu jadi baik dengan saya baik dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu di situ mendapatkan satu kesempatan untuk menyebarkan misalnya marketing lah Mas Wahyu ini, marketing suatu usahanya dia ya monggo enggak apa-apa wong aku wis oleh duit. Nah, itu seperti itu. Jadi ini harus kita akui. Jadi seperti itu. Bukan berarti penguasa-penguasa setempat dulu itu orang yang tidak doyan duit, itu bukan. Itu di masa akhir hayatnya memang banyak begitu. Sebelum katanya mukso dan sebagainya itu sudah meninggalkan keduniaan. Tapi kan itu menjelang ajal. Artinya mungkin kurang 3 tahun, kurang 4 tahun beliau sudah terasa iki harta benda dan kerajaan politik semuanya saya taruh. Nah, selalu seperti itu. Masya Allah. Jadi dan pemberian hadiah kalau menurut saya Gus kan memang dengan kultur Jawa itu kan juga sudah biasa kan. Betul sekali. Datang membawa oleh-oleh. Betul. Dan mungkin misinya para wali dulu kan tidak seperti
kolonial. Iya, betul. Kalau kolonial itu kan memang mau mengeruk harta dari sini. Betul. Kalau para wali dulu kan memang tidak ada tendensi ke arah keduniawian. Betul sekali. Hanya menyebarkan agama yang jadi para wali itu ada Islam masuk ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini, melihat kultur di sini orang-orangnya giat sekali untuk bertani, tapi mengalami kegagalan, misalnya ada kekeringan, ada kekurangan pupuk dan sebagainya. Nah, terus kok cara bercocok tanamnya juga enggak cocok. Maka ada beberapa ulama yang menyebarkan ajaran Islam ini tidak hanya dengan ngaji alibakta. Jadi tidak dengan ngaji alibakta. Kenapa? Karena mungkin di Jawa ini sudah lebih tauhidnya itu lebih tinggi. Iya, tauhidnya lebih tinggi karena di Jawa itu kita tidak boleh menafikan, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap remeh bahwa yang disebut Sang Hyang itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Penyebutannya beda. Hati dan akalnya ini sudah betul sundul langit. Ini dekengan pusat ini katanya saudara saya Gus Ikam. Ya, mudah-mudahan beliau lihat ini. Iya, jadi dekengan pusat betul ini orang-orang Jawa ini, orang-orang Sumatera yang yang asli ya, seperti itu. Jadi tingkat tauhidnya itu sudah amat sangat tinggi. Kalau beliau-beliau para ulama ini datang ke sini menyebarkan Islam, sholat 5 waktu, kemudian syahadat, puasa dan sebagainya. Mereka sudah melakukan itu loh. Ada aliran upawasa. Aliran upawasa ini puasa. Ini saudara-saudara Hindu ini pasti tahu ini upawasa itu ya seperti apa. Ini mereka jauh lebih dulu mengenal itu daripada para alim yang datang ke negeri kita, sehingga ini observasi lingkungan itu terjadi setelah hadiah diberikan, kemudian diberikan izin, dilihat situasi dan kondisi sekitar. Oh, ada yang bercocok tanam tapi hasilnya enggak maksimal. Maka diajarilah cara bercocok tanam. Dan yang perlu diingat juga oleh pemirsa dan kita semua ya, bahwa alim ulama yang diutus Kesultanan Turki untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara Raya ini itu tidak hanya pinter ngaji, tidak hanya pinter dakwah, tidak hanya tauhidnya juga tinggi, tapi segala aspek kehidupan beliau ini sangat mumpuni. Lihat aja di ranah Madura itu ada alim ulama yang diutus menyebarkan ajaran Islam dengan cara bercocok tanam. Ada yang dengan cara mandi, banyak. Ada bujuk pakaos, ada bujuk-bujuk yang ada di Madura itu kalau mengajarkan bukan dengan omongan dan ini, tapi perilaku yang memang harus mengejawantahkan ilmu agama ke dalam satu sikap dan perilaku. Ini yang amat sangat menjadi nilai penting bagi masyarakat Jawa, sehingga iki yang perlu dinut. Ajaran Islam akhirnya seperti itu, Bang. Dan kita saat ini kekurangan figur itu, Betul. Zaman sekarang bisa dihitung dengan jari. Tapi saya tidak akan membahas itu karena semua punya masing-masing bidang seperti itu. Yang terjelas di sini adalah kalau Islam itu masuk ke Nusantara, ke negeri kita dengan dagang, ini saya kurang setuju secara pribadi gitu. Nek dagang tok ya, terus lek ora payu piye? Saiki uang iki botone wortel, botone iki kentang. Lah kok digawakno kurma ya ora cocok lho. Ya gak terima akhirnya opo iku kurma iku. Kan seperti itu. Akhirnya ndak logis, malah mengkerdilkan. Iya, malah mengkerdilkan. Seakan-akan para wali itu berbisnis lah. Iya, betul. Padahal di sini beliau sudah kaya di negara asalnya. Beliau sudah kaya. Nanti di segmen berikutnya itu kalau membahas tentang Sayyid Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Ini kaya raya ini. Sekalian Gus, ini kita bahas.
Nutut ini waktunya. Insya Allah. Nanti kalau nggak nutut kita lanjut part 3. Lah tadi karena masih ada saya Samsudin Al-Wasil loh. Oh iya. Ini. Jadi part 3 mohon saya Jumadi Al-Kubro. Iya. Sekarang era runtutan dari Sayyidah Fatimah, yang berdekatan setelah itu adalah Syekh Samsudin Al-Wasil. Iya. Siap. Syekh Samsudin Al-Wasil ini memang catatan sejarahnya beliau juga berasal dari Maroko. Atas perintah dari Kesultanan Turki. Turki ini kan panjang sekali, Kesultanan Turki Utsmani ini kan panjang sekali dengan raja yang berganti-ganti ya, seperti itu. Nah, ketika sampai di sini tersiar kabar berita bahwa yang berkuasa dan paling dikdaya di negeri timur yang kita kenal dengan nama Nusantara itu adalah Sang Prabu Joyoboyo. Wah, ini melegenda namanya. Wah, ini di Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Betul. Karena tidak semata itu, ini kalau ditarik ke belakang, Sang Prabu Joyoboyo ini ternyata keturunan dari raja-raja Kediri sebelumnya, kemudian keturunan dari keturunan dari Prabu Yudhistira. Wah, ini Pendowo loh ini. Pendowo. Wah, ini nanti di Jawa, ini betul di Jawa. Ini pembahasannya nanti lebih detail. Undang saya ke tempatnya sampean. Monggo, kalau pemirsa. Jadi begitu. Kalau di sini enggak nih. Nanti seperti itu. Kemudian ditarik lagi ke atas lagi, masih ada keturunan dari Prabu Trirestra. Siapa itu Prabu Trirestra? Prabu Trirestra ini adalah seorang prabu raja yang arif bijaksana yang dijuluki Sang Aji Saka. Ini juga masih ada lagi, ditarik ke atas lagi, ada Prabu Watugunung. Prabu Watugunung ini berkuasa di Jawa tapi keturunan India. Ayo. Tambah bingung. Ini catatan sejarah ada semua ini ya. Tapi ini versi saya. Nanti kalau versi yang lain, versi guru saya Pak Dr. Dwi Cahyono, Mas Dwi Cahyono Inggil, kemudian Mas Dalang Ki Ardi. Ya, nanti bebas lah, terserah panjenengan. Tapi kalau versi saya ini data sejarah saya seperti itu. Punya dasar sendiri-sendiri. Jadi kita tidak perlu saling gontok-gontokan. Kita tarik benang merahnya di mana. Betul. Nah, saya Samsudin Al-Wasil ini ternyata ketika datang ke negeri jauh yang di sini dikenal dengan suatu negeri yang tumbuh subur dan sebagainya, yang waktu itu kerajaan yang berkembang dan kerajaan yang berkuasa adalah Kediri di daerah Jawa Timur ini khususnya. Maka didatangilah dengan permisi dan seperti biasanya itu membawa upeti. Ini wajib sekali, jadi memberikan hadiah. Maka oleh Prabu Joyoboyo diizinkan. Nah, langsung diizinkan. Iya, langsung diizinkan tanpa ini. Ketika diizinkan, Prabu Joyoboyo ini mengirimkan telek sandi atau ante-ante ya, mata-mata ya. Dikirimkan opo sing diajarno wong iki teko teko negeri adoh ngono. Opo iki sing diajarno. Nah, ketika beliau berdakwah, ya mohon maaf ini berdakwah di perkampungannya sendiri di daerah Kediri. Nah, jadi sekali lagi beliau datang ke sini tidak sendirian. Jadi dakwahnya itu di pasukannya, di prajuritnya. Ya, jadi gitu supaya tidak mengganggu yang lain. Mungkin itu bagian dari strategi. Enggak semelok kan ono situ saya akeh kan gitu ya. Itu mungkin bagian dari strategi. Nah seperti itulah akhirnya si mata-mata ini mengikuti dan si telek sandi ini ternyata tertarik. Loh, ternyata tidak ada kasta yang diajarkan di sini adalah kesetaraan, keadilan. Kemudian satu nilai ubudiyah, ibadah yang menyembahyang, ya, sembahyang. Ini beda dengan sholat ya. Sembahyangnya ini ternyata lebih kenceng, kok bagus ini. Maka sang telek sandi ini akhirnya menyatakan diri untuk mengikuti ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Syekh Samsudin Al-Wasil. Maka kembalilah kepada Prabu Joyoboyo, lapor kepada Prabu Joyoboyo. Bagus. Nah ini dari tadi ngomong terus ini kopi made in Masjid At-Taqwa ini.
Enak ini kopinya ini, tapi tidak diiklankan di sini ya. Nah, ini ya Mas. Jadi apa namanya? Kemudian Prabu Jayabaya kepingin tahu. Penasaran, mosok sing diajarno koyo ngono le. Inggih Kanjeng Prabu yang diajarkan seperti itu. Iki ono bahayae tapi ono bener. Coba aku tak melok. Maka di daerah namanya kalau sekarang Gumul. Iya. Simpang 5. Disitulah pertemuan antara Syekh Samsudin Al-Wasil dengan Prabu Jayabaya. Alangkah terkejutnya Syekh Samsudin Al-Wasil, Prabu besarnya Rojo Gede kok moro teko. Wah, ini suatu anugerah yang amat besar ini. Yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Prabu Jayabaya ini pertama bertanya tentang kehidupan. Kemudian bertanya lagi tentang hal lain, misalnya perdagangan. Setelah selesai pamit pulang. Dan lama-kelamaan ternyata sering Prabu Jayabaya ini datang menemui Syekh Samsudin Al-Wasil. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Prabu Jayabaya ini bertanya tentang perihal sembahyang. Dan Prabu Jayabaya ini seorang satria, seorang raja yang tidak meninggalkan kehidupan beragamanya, spiritualnya. Ya. Dan ketika mendapatkan jawaban dari Syekh Samsudin Al-Wasil, tambah seneng, hatinya tambah trep. Jadi di sini kita bercerita berdasarkan dengan manuskrip kuno. Kalau kepingin tahu nanti kita diskusi bareng, kita duduk bareng ya. Tapi karena ini untuk podcast, jadi ini sekilas saja ini. Jadi ini tidak menafikan, tidak menjelek-jelekan wong Jawa kok apa sebegitu rendahnya, sebegitu murahnya gitu. Padahal sebetulnya ini enggak, ini soal hati, tersentuh hatinya enggak, beda. Maka dari itu di makam Syekh Samsudin Al-Wasil sekarang Setono Gedong itulah yang menjadi saksi bahwa beliau Sang Prabu Jayabaya ini itu menyatakan diri menjadi muridnya Syekh Samsudin Al-Wasil. Alhamdulillah. Nah, dari sini nanti ada timbul pemikiran-pemikiran. Loh, berarti Prabu Jayabaya iku Islam. Loh, Prabu Jayabaya sik tetep Hindu. Loh, Prabu Jayabaya iku Buddha Siwa. Nah, monggo diasumsikan sendiri-sendiri, tapi ini yang kita bahas di sini, kita ceritakan adalah isi dari manuskrip kuno seperti itu, fakta di situ ya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ini Mas Ayu, setelah sampai di situ, kata-kata kasarnya itu ngaji nenggone Syekh Samsudin Al-Wasil. Kata-kata kasarnya seperti itu. Nah, prosesnya bagaimana kehidupan di zaman itu yang tahu. Nah, kemudian sering kita saksikan, sering kita dengar, sering kita lihat bahwa Prabu Jayabaya pada akhirnya mengeluarkan fatwa atau sabdo Pandhita Ratu yang kita kenal dengan nama Jongko Jayabaya. Nah, ini kalau panjenengan tahu semua bahwa isi daripada Jongko Jayabaya ini 500 tahun sebelumnya sudah ada. 500 sebelumnya sudah ada. Isinya seperti itu. Isinya sama seperti dengan Jongko Jayabaya. Terus logikanya di mana? Logikanya siapa yang menyampaikan Jongko Jayabaya 500 tahun sebelumnya itu? Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, berarti apa yang disabdo Pandhita Ratukan oleh Prabu Jayabaya ini ajaran dari Syekh Samsudin Al-Wasil dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita harus menelaah ini, kita harus secara ilmiah, memang faktanya seperti itu, gitu. Jadi tidak semata-mata karena Jongko Jayabaya itu sabdo panditunya
Prabu Jayabaya, tapi itu inspirasi dari ngajinya beliau kepada Syekh Samsudin Al-Wasil, sehingga diutarakan seperti itu, dan kebanyakan juga terbukti ya di masa sekarang ya, terbukti di masa sekarang. Jadi menukil dari hadis Kanjeng Nabi disampaikan kepada masyarakat pada zaman itu lewat bahasa, bahasa yang bisa ditelaah masyarakat pada zaman itu dan sekarang gitu ya. Jongko Jayabaya ya, seperti itu. Masya Allah. Sekarang dari Syekh Samsudin Al-Wasil, kebetulan Gus Yuda juga menyinggung Prabu Jayabaya. Yang saya tahu, Gus Yuda, di Kediri sendiri sampai sekarang makam Prabu Jayabaya masih belum ada yang bisa menemukan, menurut sepengetahuan saya tapi kan saya tidak tahu lebih detailnya. Bahkan dikatakan bahwa beliau itu mukso. Betul. Padahal mukso itu secara ajaran kayaknya kan hampir mustahil. Betul. Pripun Gus Yuda? Ya, baik, di sini ini mengenai perihal Prabu Jayabaya, apakah mukso dan sebagainya. Nah, sekarang begini, kalau beliau dari paparan saya tadi, dari penjelasan ini, ada yang mengartikan bahwa berarti beliau kalau belajar di Syekh Samsudin Al-Wasil berarti beliau sudah memeluk Islam atau Muslim gitu. Nah, kalau Muslim berarti makamnya harus jelas. Mungkin makamnya di makam-makam raja-raja Kediri. Ini di mana ini gitu. Ini di mana? Nah, perlu kita ketahui bahwa Kediri itu dibenci oleh masyarakat Singosari pada zaman itu. Kalau sekarang jangan ya. Sekarang jangan kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati jangan gitu. Jadi zaman dulu kerajaan Kediri ini sangat tidak disukai oleh kerajaan Singosari ya. Ini berasal dari karena Singosari itu berasal dari sang raja Shah Amurwabumi atau Ken Arok ya, yang digembar-gemborkan dengan nama Ken Arok itu. Ken Arok ini nama kerajaan putra dari raja, jadi tidak semata-mata begal, rampok, moro dadi raja. Wah, ini salah ini. Iya, karena sejarah itu akan berulang dengan objek yang berbeda ya, titisan darah atau orang bilang titisan darah ini mengalir. Kalau tetesan darahnya dulu mbah-mbahnya raja ya pasti akan jadi raja gitu. Ya, seperti itu. Kalau mbah-mbahnya raja setempat ya nanti kalau hubungannya dengan masa sekarang mungkin dari lurah, ya mungkin dari Pak RW itu bisa itu ya, mungkin dari wali kota itu seperti itu bisa. Itu semuanya teori seperti itu adalah satu hukum dari sejarah, hukum pattern ya. Pattern itu rumus dari sejarah gitu. Jadi kembali lagi ke Prabu Jayabaya, kalau dianggap Islam berarti harus dimakamkan di makam yang layak, misalnya di Setono Gedong dan sebagainya, karena makam gurunya di situ. Maka di situ juga ada makam beliau Kanjeng Pangeran Amangkurat III. Kalau Kanjeng Pangeran Amangkurat III makamnya di situ, kenapa Prabu Jayabaya makamnya tidak di situ? Nah, ini kan satu-satu timbul pertanyaan juga. Kalau begitu di mana? Adakah mungkin makam raja-raja Kediri yang lain? Nah, seperti itu. Tapi misalnya ada yang berpendapat bahwa beliau ini masih Hindu bukan Islam, monggo silahkan. Tapi kalau Hindu berarti beliau tidak akan mukso. Karena raja pasti harus dingaben dengan upacara yang sangat besar. Ya, kemudian abu jenazahnya nanti baru disemayamkan di candi mana, mungkin seperti itu. Jadi semuanya ada tata aturannya, gitu, seperti itu. Apalagi seorang bangsawan. Ya, apalagi seorang bangsawan raja lagi, tidak hanya bangsawan ya, seperti itu. Nah, begitu Mas Wahyu. Jadi kalau misalnya makam itu belum ditemukan, ini berdasarkan teori yang saya yakini ya, bahwa dulu Kediri pernah diserang oleh Raden Wijaya, yang dimana Raden Wijaya ini atau Sang Rama Wijaya ini anak turun dari Kertanegara ya, Singosari, Raja Singosari, yang berafiliasi dengan pasukan Mongol, tapi itu sebetulnya bukan pasukan Mongol. Ini pasukan apa ya istilahnya, pasukan dari dinasti Yuan. Dinasti Yuan. Iya betul, pasukan dari dinasti Yuan. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh ini adalah
Syekh Jumadil Kubro. Waktu itu Syekh Jumadil Kubro masih muda karena usianya kan panjang ya. Syekh Jumadil Kubro berkolaborasi dengan beliau Arya Wiraraja, sang penguasa Kediri yang pernah sakit hati karena dibuang di daerah Songenep oleh kerajaan Kediri ya. Seperti itu. Maka dibantulah itu. Loh, ini ada berapa ini kalau saya hitung ya? Pasukan sisa-sisa Singosari, kemudian pasukannya Arya Wiraraja ini meliputi Madura Barat sampai Madura Timur yang dibantu oleh Madura Timur ya, yang dibantu oleh Bugis, Makassar dan sebagian Bali. Ini sudah amat sangat besar ini pasukan ini, ketambahan dengan pasukan dari dinasti Yuan. Karena kalau rangka tahun Mongolnya ini saya hitung nggak masuk kalau pasukan Mongol, karena di tahun itu pasukan Mongol sudah habis. Nah, sudah tidak ada, sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah pasukan dari pasukannya Syekh Jumadil Kubro, memang punya pasukan karena beliau sultan. Ya, dari bangsa Han. Ini tidak boleh dibahasakan Khon, karena ini adalah Khan itu adalah gelar bangsawan, bukan Khon ya. Dumane KH, kemudian lek KH itu ndek huruf Arab itu kho, gak iso, karena bukan seperti itu. Jadi di sana berkembangnya namanya Khan, tidak boleh Khon ya. Negaranya asalnya ada di bangsa Khan ini ada di India, Pakistan, Afghanistan, Kirgistan, Turkmenistan, kemudian sampai Tantan yang lain ya. Ini pasukan besar, ini pasukan besar. Jadi pasukannya Syekh Jumadil Kubro ini pasukan besar. Begitu nyerbu Kediri ya, apalagi di situ ada catatan sejarah bahwa Kediri diporak-porandakan, dibakar dan sebagainya. Yang saya takutkan mungkin salah satunya adalah terkena makam yang mulia Prabu Jayabaya seperti itu, sehingga dihilangkan jejaknya. Tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Cuman ini teori saya, karena Kediri dihabiskan betul itu ya, betul sekali habis ini. Nah sampai di situ. Ini penjelasan ini masuk ya, maksudnya itu sudah terjelaskan ya. Terjelaskan, karena memang peradaban satu dengan peradaban yang lain kadang kan ada ketidaksinkronan. Betul, karena apa adanya perang juga ini. Dan yang sakit hati ya berusaha menghilangkan jejak penguasa yang dulu. Iya betul, biasanya begitu. Jadi sudah sampai kita di periode Syekh Samsudin Al-Wasil. Iya betul. Di part selanjutnya. Part selanjutnya ini ada kontroversi karena di sini ada Syekh Subakir. Syekh Subakir. Ini lebih ngeri lagi. Jadi hampir semua ini dari kerajaan Turki, Bu Sudandi. Dari Turki Utsmani. Turki Utsmani. Iya. Kerajaan Islam setelah masa Rasulullah itu adalah kekhalifahan. Setelah masa kekhalifahan ini panjang sekali, termasuk Turki Utsmani dan sebagainya itu masuk kekhalifahan. Kemudian Al-Mulk kerajaan. Al-Mulk kerajaan ini pasti akan dipimpin oleh raja-raja. Jadi sultan ya, termasuk bisa Sultan Muhammad Al-Fatih seperti itu termasuk kerajaan di Al-Mulk gitu, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali referensi, bahkan cerita sejarah yang mungkin sulit ditemukan, sulit kita mencari sumber yang seperti ini, karena di buku-buku mungkin sudah banyak yang sudah usang, sudah rusak atau gimana gitu. Bahkan membaca manuskrip itu kalau nggak ahlinya kan juga nggak gampang, Iya, betul. Bahkan kita sendiri mungkin kalau paling semerat manuskrip ya mungkin saya sendiri iki opo alhamdulillah dan jenengan. Alhamdulillah nanti selanjutnya kita akan masuk ke part 3 di era Syekh Subakir, betul, dan juga Sayyid Jumadil Kubro. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap bisa membahas ini sampai dengan tuntas, sampai dengan era sekarang. Betul sekali. Matur nuwun Gus Ida atas kehadiranipun. Alhamdulillah. Kita tunggu di pertemuan selanjutnya membahas insyaallah lebih berkelanjutan dari era per era nanti sampai di Wali Songo periode pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Betul. Terima kasih juga para pemirsa Pojok Takwa yang
telah setia sampai dengan saat ini, tetap melihat kita, tetap belajar bareng di sini. Jangan lupa yang pasti harus di like, di subscribe, dan di share ke manapun, ke kerabat-kerabat panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.